Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Rebet Bonsai. Di video kali ini saya mau tutorial cara ini apa tuh merubah bakalan bonsai di alam liar, teman-teman. Ikuti terus videonya, teman-teman. Ini karena pohon ini akan saya rubah ya. Jadi ini saya buat di alam liar ya, bukan di pot, juga bukan di depan rumah ya. Ini benar-benar di alam liar ya, dekat-dekat pohon ini apa tuh, ini semuanya gronan semua ya saya. Jadi ini akan saya rubah, kita lihat ininya untuk bentuk batangnya ya, teman-teman. Juga jangan lupa ya subscribe dan komennya untuk channel Rebet Bonsai. Nah, ini bentuk batangnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kebetulan ada pohon lantaronnya juga di sini, ini akan saya ambil. Jadi kalau di alam itu, teman-teman, enaknya jadi kalau ngerubah itu cepat ya untuk kambium munculnya, jadi dia itu makanannya mungkin banyak kayak gitu. Jadi ini saya buat di alam liar aja ya, seperti ini pohon mentaos ya, teman-teman. Nah tuh, ini baik sekali untuk disambung dengan anting putri ya, cuman saya pengen original ya, karena mentaos sendiri udah apa tuh, daunnya kecil-kecil juga eh, percabangannya bisa rapat ya seperti ini. Jadi saya minat original ya, jadi nggak mau disambung dengan anting putri karena udah kebanyakan mungkin orang lain yang punya gitu. Jadi saya mah pengen original aja ya. Jadi saya yang akan saya potong ini, teman-teman, ini kan di sini tuh udah ada cabang. Nah ini dia cabangnya, ini akan saya pakai, ini hanya ini aja, ini saya potong semua dari sini ke atas, ini saya potong semua. Nah ini sudah punya liukan di sini, jadi akan saya potong di sini nih. Ikuti terus videonya sampai selesai ya, karena ini momen cara merubahnya seperti apa ya, pohon bentuk seperti ini mudah-mudahan jadi bagus ya. Oke, ikuti terus. Ini setelah saya ambil ini ya, setelah saya potong-potong, teman-teman, ini tadinya seperti ini ya, ini untuk lantaronya jadi saya ambil, maksudnya ini ngalangin ya, jadi nggak ada lantoro sekarang ya. Kalau di alam kan apa aja jadi ya, apa aja bisa ya, namanya di alam. Kita udah potong barusan ya, teman-teman ya. Nah ini dia pohon lantoronya, ini bakalan bonsai juga bagus sekali, teman-teman. Hanya nggak saya program jadi seperti ini aja, jadi sering saya potongin cuman nggak jadi ya, bahan banyak terbuang. Nah ini satu lagi udah saya potong barusan tuh ya, gede sekali bawahnya. Itu hanya gunakan pahat sama palu ya, saya ini apa tuh mau ngambilnya. Nah sekarang udah nampak ya untuk batang ini apa tuh, batang pohon ini ya tuh. Nah udah bagus sekali ya, tinggal maksud saya ini, jadi saya mau potong di sini, teman-teman. Ini kepanjangan ke situ, jadi nanti bonsainya sebenarnya ini bagus panjang begini ya Jo. Jadi dia itu menggantung ya, pohonnya menggantung jadi nantinya. Hanya kalau untuk dalam liar ya, jadi membuat bonsai lebih baik yang lebih simpel aja. Kalau ini kan jadi dia membutuhkan pot besar nanti, jadi saya mengurangi resiko aja mungkin, jadi saya mau potong segini segini. Jadi saya ngambil ini aja nih untuk media cabang dan sebagainya. Di sini nanti ada ulat juga nih, kecil banget, kita bunuh. Ini saya proses pemotongan ya. Ya kalau bisa dibilang sayang ya sayang, tapi ya bagaimana lagi ya, ini kita potong aja langsung sini. Ya akhirnya tugel ya, ini dia nih, bagus juga ya untuk ini. Jadi saya hanya mau membuat yang lebih meliuk aja, jadi ini ntar nih bawahnya nih langsung kita angkat. Ikuti terus teman-teman videonya. Kita bersihkan dulu nih bekas potongan ini pakai catok ya, kita bersihkan. Catok miring bisa nggak? Nggak bisa pakai catok. Sudah saya catok ya, sudah rapi. Jadi maksudnya kalau nggak dicatok bekas gergaji itu bisa
apa tuh bisa jadi nantinya matinya jauh ya segini. Kalau misalnya bekas catok bisa langsung kambium masuk. Oke, ikuti terus. Nah, lagi teman-teman sok nih. Jadi saya ini mah hanya terobosan aja ya, misalnya kita nggak punya salep kambium teman-teman, ini bisa gunakan tanah ya yang agak sedikit empuk ya, tempel aja di sini seperti ini supaya tidak fotosintetis ya kena matahari. Jadi kalau misalnya pakai salep kambium kan kita terus pulang dulu ke rumah atau gimana, jadi kita nggak bawa. Kalau di alam liar pakai gunakan tanah ini bagus ya. Nah seperti ini. Nah ini hanya ini aja apa tuh supaya tidak menguap ya, jadi bekas potongannya nanti dia apa tuh lepas sendiri sesudah si lukanya ini sembuh begitu. Nah, ini saya selalu seperti ini ya kalau di alam ya, ke tanah itu. Oke, kita angkat ini seperti apa nanti ya, ini bentuk ininya apa tuh kita lihat dulu bentuk gerak dasarnya ya seperti apa, kita lihat bakalan bonsainya. Nah, jadi ini akan saya angkat, jadi ini bikin bawah. Nah mungkin seperti ini teman-teman hasil akhirnya ya, coba kita lihat. Nah jadi ini bawah langsung naik ke atas langsung ke ini. Nah ini tuh cabang ke satu, ini top ya seperti ini teman-teman. Oke ya, mantap ya. Kita lihat dari sana coba lihat. Apa nanti tampaknya bisa dari sini juga bisa dari sini. Nah seperti ini nanti kita kasih topangan dulu di sini biar kelihatan ya seperti apa nanti. Kita potong dulu kayu sedikit. Nah itu dia udah mulai kelihatan ya gerakannya. Nah kita dogong sini sedikit ya. Aduh keras sekali, mungkin ini akarnya udah kuat ya jadi keras deh. Nah seperti ini ada kerowokan sini. Coba kita lihat nih, dulu saya bekas galian jadi saya ngedongkelnya itu dulu kirain cabangnya sampai di sini, jadi saya potong ternyata masih ada ke bawah. Jadi sama perjalanan yang panjang itu hampir 1,5 tahun baru sekarang ini tujuan dulu itu terjadi ya sekarang. Jadi dulu itu saya mau potong di sini, ini kan kekubur tanah nih. Tadinya saya mau potong ini, pas digali-gali lagi ada lagi masih ke bawah ternyata. Nah ini dia. Jadi tujuan dulu itu sekarang baru terjadinya ya. Jadi impian saya itu dulu ya bahwa pohon ini akan dibuat seperti ini. Jadi saya potong ini itu maksudnya jadi nggak apa tuh ya, jadi nggak mau panjang-panjang. Ini begini juga bagus sekali tuh, lihat tuh sangat bagus. Nah itu bagus sekali, hanya menurut saya gitu jadi kepanjangan aja gitu, seperti itu. Jadi pengen yang lebih bonsai lagi gitu, kayak gitu teman-teman. Kalau bonsai sih banyak banget ya potongan-potongan sebuah bakalan bonsai, cuman ini pengen lebih membenggul lagi kayak gitu. Mudah-mudahan nih cabang ini cepat besarnya ya. Ikuti terus teman-teman sampai akhir, karena sampai sekali saya mau lihat akarnya gitu ya. Nah ini untuk di sini jadi saya kasih kulitnya saya kelupas ya supaya keluar akar baru ya dari sini. Nah ini untuk sementara seperti ini teman-teman untuk bentuk bakalan bonsai ya. Jadi ini langkah kedua mungkin dari dongkelan lalu program ya. Jadi dongkelan baru dihidupkan dulu lalu saya program ya, jadi bentuknya seperti ini gitu, kayak gini. Jadi menurut saya gitu bonsai itu harus jadi nggak harus panjang juga ya. Jadi saya pengen pendek seperti ini ya nanti hasilnya ya tuh ya.
Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, cara programan bakalan bonsai ini ya, mentaos di alam liar ya. Jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi semuanya ya. Salam kenal, salam sehat selalu, salam satu hobi. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.